Kali ini saya akan menjelaskan dari kuliah inventarisasi hutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonius Tantinus Sanjaya Jahatu dengan NIM 2423812014 kelas C, program studi pengelolaan hutan jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kita langsung ke slide pertama, yaitu pengertian inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan merupakan suatu tindakan untuk mengetahui kekayaan suatu perusahaan yang dilaksanakan baik oleh perusahaan, perorangan, maupun pemerintah. Inventarisasi hutan ini dikenal pula dengan timber crossing. Dalam inventarisasi tersebut, yang menjadi objek adalah hutan. Dengan demikian, inventarisasi yang dilakukan untuk menaksir besarnya kekayaan suatu hutan pada umumnya tidak sekali, melainkan berulang kali pada setiap periode waktu tertentu. Perkembangan masyarakat tumbuhan yang demikian dinamis dan kompleks yang selalu berubah dari waktu ke waktu ini ditentukan berbagai faktor-faktor. Inilah yang harus dicari informasinya dalam suatu inventarisasi hutan. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kegiatan inventarisasi hutan berusaha mencatat informasi tentang keadaan hutan sendiri, meliputi luas area, jenis komposisi, persebaran diameter, keadaan pertumbuhan, kualitas tegakan, dan keadaan tumbuhan bawah. Yang kedua, keadaan lapangan atau kawasan hutan. Yang ketiga, keterangan lain seperti keadaan jalan, angkutan, keadaan sosial ekonomi, masyarakat di sekitar hutan, iklim dan sebagainya. Dalam mencatat informasi, masing-masing elemen ini tidak perlu kesemuanya. Lanjut ke slide kedua, tujuan inventarisasi hutan, yaitu inventarisasi hutan nasional. Untuk kedua, menyusun rencana kerja pengusaha hutan. Yang ketiga, untuk survei pengenalan. Yang keempat, untuk menyusun rencana pembalakan hutan. Yang kelima, untuk rencana industri kehutanan. Berikutnya untuk menaksir nilai tegakan. Berikutnya untuk studi mengenai tata guna lahan. Berikutnya untuk rencana relaksi dan wisata. Berikutnya untuk studi daerah, aliran sungai, dan lain-lain. Dengan adanya tujuan inventarisasi hutan yang bermacam-macam tersebut mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan data informasi yang akan dikumpulkan berikut. Lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu ruang lingkup inventarisasi hutan, berupa sumber daya hutan, luas hutan, jenis hutan, kondisi vegetasi. Yang kedua, keanekaragaman hayati, baik flora, fauna. Yang ketiga, sumber daya tanah dan air, seperti jenis tanah, kemiringan lereng, erodibilitas, dan sungai, mata air, kawasan resapan. Yang berikutnya, sumber daya non-kayu seperti rotan, damar, madu, beta, bambu. Yang keempat, berikutnya aspek yang dicatat yaitu kuantitas, luas, jumlah pohon, kualitas, kondisi kesehatan hutan, seraban, distribusi spesial, fungsi hutan, konservasi, lindung, produksi sosial budaya. Dan ada juga potensi ekonomi, yaitu hasil hutan kayu dan non-kayu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu hierarki inventarisasi hutan. Berupa yang pertama itu inventarisasi hutan dari nasional, mencakup seluruh wilayah negara. Tujuannya menyediakan data dasar tentang luas, sebaran, potensi, dan kondisi hutan pada skala nasional. Karakteristik sampling berskala besar. Yang kedua, inventarisasi hutan regional. Lanjut ke slide berikutnya, peran inventarisasi dalam pengelolaan hutan. Peran-perannya itu merupakan menyediakan data sumber daya hutan. Inventarisasi menghasilkan informasi tentang luas, jenis, kondisi, dan potensi hutan. Yang kedua, menjadi landasan perencanaan pengelolaan,
yaitu data inventarisasi digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan berupa jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, mengukur potensi produksi secara berkelanjutan, yaitu menginventarisasi, menentukan volume tegakan, riap, dan potensi hasil hutan, sehingga dapat dihitung jatah tebangnya dari yang lestari. Yang keempat, mendukung konservasi dan perlindungan hutan dengan data keanekaragaman hayati, tanah, dan kondisi ekosistem.